Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kembali kita di saat teduh GPDI Mahanaim. Kita siapkan hati kita, kita buka diri kita untuk kita boleh menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, sungguh kasih-Mu nyata dari hari ke hari, bahkan sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Kami rasakan kemurahan Tuhan, belas kasih dan kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami siapkan diri kami Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, terus doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Nah, hari ini saat teduh kita dengan judul menikmati pertolongan Tuhan, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita dan Tuhan akan terus menolong kita. Nah, saudaraku, ibarat mengadakan suatu perjalanan, itulah kehidupan kita. Kehidupan kita itu seperti kita sedang dalam perjalanan dan kita ada di ujung tahun 2020, di mana selama 365 hari kita telah lalui dengan berbagai macam warna kehidupan. Ya, ada manis, ada kegembiraan, ada kesuksesan, bahkan ada kesenangan. Dan tidak sedikit kita mengalami banyak hal yang pahit. Banyak mengalami kesedihan, bahkan air mata. Bahkan saudaraku, kesusahan yang kita alami di tahun ini. Tetapi saudaraku, kita melihat itulah perjalanan kehidupan kita. Nah, di bangsa Israel pernah alami hal yang sama. Mereka selama 20 tahun menghadapi namanya susah, penderitaan, perjuangan, pergumulan. Nah, kita akan baca dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang begitu lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kita tahu bersama pada waktu itu tabut perjanjian, tabut Allah direbut oleh orang Filistin. Ketika tabut itu di tengah orang Filistin mendatangkan dampak yang buruk, sehingga orang Filistin mengembalikan tabut itu kepada orang Israel. Ketika orang Israel menerima tabut itu, maka tabut perjanjian ditempatkan di Kiryat Yearim. Dan dikatakan firman Tuhan, selama tabut itu di Kiryat Yearim, selama 20 tahun berlalu waktu yang begitu lama, bangsa Israel kembali berseru kepada Tuhan. Perjalanan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, mereka menghadapi banyak tantangan, ujian, saudaraku. Bahkan musuh-musuh mengancam mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita di perjalanan 2020 ini. Mungkin saudara banyak meneteskan air mata, banyak tenaga, keuangan saudara keluarkan. Ada banyak masalah dalam tengah keluarga, usaha pekerjaan saudara. Bahkan dampak COVID-19 di tahun 2020 ini begitu banyak sekali saudaraku mempengaruhi aspek kehidupan orang percaya. Tetapi kita melihat saudaraku, perjalanan kehidupan yang dialami oleh Israel, mereka berseru dan mengeluh mereka kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, berlalu waktu yang begitu lama, yakni 20 tahun. Perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang tidak cepat, lama. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan melalui Nabi Samuel sebagai hakim pada waktu itu, Samuel memerintahkan Israel untuk mereka berbalik setia kepada Tuhan. Kalau saudara baca di ayat berikutnya, Samuel memerintahkan mereka untuk mereka kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, bahkan memberikan korban persembahan kepada Tuhan.
Nah, ketika Samuel berkata seperti itu, maka Israel melakukannya dan mereka berkumpul di Misbah untuk berperang melawan orang Filistin. Saudaraku dalam kasih Tuhan, orang Filistin, saudaraku, dikalahkan oleh orang-orang Israel. Saya akan bacakan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Keluarlah orang Israel dari Misbah, mengejar orang Filistin itu, dan memukul kalah sampai hilir Betkar. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Misbah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, tentu ada banyak tantangan, banyak ujian, pencobaan dan penderitaan. Tetapi ketika bangsa Israel kembali setia kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bahkan mereka beribadah, membakar korban, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, dan Tuhan menyatakan pertolongannya. Tentunya 2020 ini semua karena pertolongan Tuhan, saudaraku. Saudara boleh ada sampai hari ini Ebenezer karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini Tuhan tolong kita, hari ini Tuhan boleh menyatakan pertolongannya buat kita. Di tahun 2021 kita juga akan menikmati pertolongan dari Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, mari di 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahun penuh misteri, tahun yang tidak tahu akan ada kejutan-kejutan yang baru. Tetapi saudaraku, apapun yang akan kita hadapi di tahun 2021, kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Itu sebabnya teruslah setia kepada Tuhan. Persembahkanlah korban yang terbaik dalam diri kita, persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Maka dikatakan Tuhan akan nyatakan pertolongan, dan kita semua menikmati pertolongan daripada Tuhan. Kita melihat di ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Perhatikan ayat ini. Tangan Tuhan, tangan yang berkuasa, tangan yang kuat, tangan yang menolong dan menyertai itu. Tangan itulah yang akan terus menolong kita. Itu sebabnya teruslah setia kepada Tuhan dan jalani hari-hari kita kepada Tuhan, ya, dengan kita berserah, percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami begitu bersyukur kalau hari ini kami boleh, ya Tuhan, ada sampai ini. Semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Ebenezer, Tuhan sudah menolong kami. Dan kami percaya di tahun ke depan Tuhan akan terus menolong kami. Mari bawa kami Tuhan, sebagaimana Engkau nyatakan buat Israel, yaitu berbalik dan terus setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bahkan memberikan korban yang menyenangkan hati Tuhan dari seluruh kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun jemaat-Mu pergumulkan, apapun yang jemaat-Mu hadapi hari-hari ini, Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau akan nyatakan pertolongan-Mu. Tangan Tuhan yang kuat, yang menolong itu akan menolong kami. Kami nikmati berkat pertolongan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, dan Tuhan akan terus menolong kami. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan nyatakan kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah iman Tuhan kuatkan dengan firman yang sudah didengar, menguatkan setiap iman mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.